Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Syadi, NPM D1A017058 dari Kesejahteraan Sosial Angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi program sebagai teknik analisis pembangunan dari mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan, dan dosen pengampunya yaitu Pak Aris Munandar. Dalam evaluasi program sebagai teknik analisis pembangunan, itu ada proses pembangunan. Dalam proses pembangunan ini ada 3 program, yaitu program 1, 2, dan 3. Dalam setiap program tersebut ada kegiatan, yaitu 3 kegiatan juga, 1, 2, dan 3. Dalam pembangunan sebagai proses manajemen dari program-program tersebut, yang paling pertama ada planning, lalu implementing, controlling, dan evaluasi. Dalam definisi evaluasi, yaitu kegiatan untuk membandingkan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang terlaksana. Proses menentukan nilai suatu keadaan dari nilai yang seharusnya. Definisi evaluasi program: suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program. Kegiatan untuk melihat keadaan dari sebuah program berdasarkan ukuran yang dipersyaratkan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan masukan atau feedback. Brinkerhoff: proses menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran program telah terrealisasi, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, perbandingan kinerja dengan patokan-patokan tertentu untuk menentukan apakah terdapat kesenjangan, penilaian tentang harga dan kualitas, ukuran pilih yang dikembangkan dengan itu masing-masing tujuan ditentukan. Yang terakhir yaitu investigasi sistematis mengenai nilai atau kualitas suatu objek. Menurut Rudman, evaluasi program adalah penerapan metode-metode ilmiah untuk mengukur implementasi dari hasil program untuk pengambilan keputusan. Sedangkan Bigman berpendapat bahwa ada beberapa pemakaian evaluasi program, yaitu pertama untuk menemukan apakah tujuan dapat dicapai dan seberapa jauh dapat dicapai. Yang kedua untuk menemukan alasan keberhasilan dan kegagalan secara khusus tujuan suatu program. Yang ketiga untuk menemukan prinsip yang melandasi keberhasilan program. Yang keempat untuk melakukan eksperimen dengan teknik-teknik tertentu guna meningkatkan efektivitas. Yang kelima untuk meletakkan dasar guna melakukan penelitian lanjutan atas dasar keberhasilan alternatif teknik yang digunakan. Yang terakhir yaitu untuk merumuskan kembali cara yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan bahkan merumuskan kembali subtujuan sesuai dengan temuan penelitian. Isaac dan William menyatakan bahwa evaluasi program menyandarkan dan mewujudkan 3 rangkaian tahapan, yaitu yang pertama tujuan, menyatakan secara jelas dan spesifik masing-masing tujuan satu term yang bisa diukur dan diamati. Yang kedua sarana, merencanakan sebagai strategi dan aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mencapai masing-masing tujuan. Yang ketiga yaitu ukuran, pilih dan kembangkan ukuran-ukuran yang dengan itu masing-masing tujuan akan ditentukan. Model-model evaluasi program. Yang pertama yaitu Goal Oriented Evaluation. Evaluasi berkesinambungan dan terus-menerus selama program berlangsung dalam rangka mengawal ketercapaian tujuan program. Yang kedua yaitu Goal Free Evaluation. Evaluasi untuk mengetahui hal-hal positif dan negatif dari adanya sebuah program. Yang ketiga yaitu Summative Evaluation. Evaluasi untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai di akhir program sesuai dengan hasil akhir yang direncanakan. Yang keempat yaitu Formative Evaluation, yaitu evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan tahapan program sama dengan tahapan yang direncanakan. Yang kelima yaitu Continuous Evaluation, evaluasi untuk yang dilakukan dengan membandingkan sebuah program dengan program lainnya yang serupa. Yang keenam yaitu Alkin Evaluation, yaitu evaluasi terintegrasi yang dilakukan dengan 5 tahapan, yaitu pertama Need Assessment, yang kedua program planning, yang ketiga formative evaluation, yang keempat summative evaluation, dan kelima impact analysis. Dan yang ketujuh context input process product evaluation, yaitu evaluasi terintegrasi yang dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu pertama evaluasi kondisi awal, yang kedua evaluasi proses, yang ketiga evaluasi hasil. Ke-8 discrepancy evaluation, yaitu evaluasi terhadap kesenjangan antara standar yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan program dengan realita implementasi dari program tersebut. Demikian itulah presentasi dari saya dari materi evaluasi program sebagai teknik analisis pembangunan mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan. Apabila saya salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.